Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yogi Triharso, Bapak Anugrah Prahasta, dan Bapak Nanda Iver selaku pembicara, serta Bapak Fajar Jaman selaku moderator atas diskusi panel terkait Empowering Data Driven Marketing. Semoga sesi yang tadi bermanfaat untuk Anda yang memiliki ketertarikan tinggi dalam bidang marketing. Memasuki acara selanjutnya, masih dengan sesi yang sama, kami akan hadirkan untuk Anda diskusi panel terkait data utilization for sustainable economy. Sesi ini akan dipandu oleh salah satu penasehat dari komunitas data science Indonesia. Saya sampaikan kembali, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan dalam sesi ini, dapat langsung mengakses link Slido yang kami berikan pada kolom chat. Baik, kepada Bapak Prasetya Dwi Cahya selaku moderator, dipersilahkan. Terima kasih Sartini, senang sekali saya jadi kembali bergabung di acara ADSW. Tadi saya pagi juga ada acara, sekarang hari ini saya akan memandu diskusi yang menurut saya seakan-akan ini kembali dari sesi sebelumnya. Karena kalau kita berbicara soal marketing, kita sekarang berbicara soal sesuatu luas sekali, yaitu berkaitan dengan data for sustainable economy. Nama saya Prasetya Dwi Cahya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya ditemani oleh 3 orang pembicara yang biasa, 3 panelis di sini. Ada Mbak Gita Syahrani, Mas Son, dan juga Mas Halilintar Ramadan. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia, dan kalau saya juga bisa bilang ini terbesar di Asia Tenggara. Di sini juga membuka diskusi dan perspektif baru mengenai dunia data saat ini dan yang akan datang. Untuk membuka wawasan kepada data and tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang harus dilakukan, apalagi di masa sulit pandemi ini, dan bagaimana bisa melakukan rebalancing di masa pemulihan dengan menggunakan kekuatan dan pemanfaatan dari data. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Microsoft, Esri, Data Academy, Jabar Digital Service, dan IKRA yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada media partner, Deep Tech and Lokadata, dan community partners kami yaitu AI for Impact, Female Geek, JML, Our Ladies, Deep Tech, dan Data Science Center Universitas Indonesia, serta para pengisi acara yang telah membantu untuk mewujudkan acara ini. Saya juga ingin memberitahu bahwa link untuk bertanya sudah disematkan oleh panitia di kolom komentar YouTube. Jadi bagi para peserta atau viewer yang memiliki pertanyaan bisa langsung klik link Slido yang sudah dicantumkan di dalam kolom komentar di YouTube channel kami. Jadi sebelum ini saya juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu ini beberapa speaker yang menurut saya sangat luar biasa. Sebenarnya 60% dari panel ini saya sudah pernah ketemu sebelumnya dan ada satu teman baru ya. Jadi saya ingin memperkenalkan ya, ada Mbak Gita Syahrani yang merupakan Sustainability and Collective Impact Professional dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan juga sesama mentor di Think Policy ID ya. Jadi kami juga ada kelas sebelah nih. Jadi kami punya afiliasi lain, tapi senang sekali kita bisa di sini. Selamat datang Mbak Gita, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kedua, ini juga kawan lama, saya pernah bekerja bersama dengan Mas Sony dulu, waktu zaman UKP 4 ya. Selamat datang Mas Sony Mumbunan, yang sekarang adalah Lead Environmental Economist di World Resource Institute Indonesia. Selamat datang Mas Sony. Dan yang terakhir, saya baru kenal, tapi saya senang udah ngobrol-ngobrol sama Mas Lintar ya sebelumnya. Yang terakhir adalah Mas Halilintar Ramadan, yang merupakan Data Strategic and Digital Lead at Unilever Singapura. Selamat sore, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas Bas. Mantap. Kabar baik. Nah, senang sekali nih saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas dan Mbak di sini. Tadi saya udah dititipin nggak boleh manggilnya Bapak dan Ibu katanya. Jadi biar lebih nyaman ya kita semua ini. Jadi hari ini sebenarnya topiknya kalau saya bisa bilang ini sangat luas ya. Kita berbicara nih ngomongin sustainable economy dan data gitu. Dan saya sebagai orang dari komunitas data sendiri memang harus kami akui ya bahwa pembicaraan terkait ini masih sangat terbatas. Jadi saya berharap dari rekan-rekan semua yang ada di dalam panelis ini, kita bisa menutup gap itu sedikit demi sedikit.
sebenarnya peran data dalam mewujudkan yang kita ngomongin agenda sustainability ya ke depannya, apalagi dengan climate crisis yang kita hadapi sekarang, sebenarnya seperti apa sih? Dan mungkin kita juga bisa memperkirakan kira-kira peran komunitas data tuh akan seperti apa ke depannya. Dan saya senang karena hari ini panel ini diwakili istilahnya triple helix ya. Ada perwakilan dari pemerintah, itu asosiasi pemerintah, ada perwakilan dari think tank, dan ada juga perwakilan dari private sectors. Nah, mungkin without any further ado, saya ingin memulai nih, membuka diskusi kita pada siang hari ini ya, dengan pertanyaan yang sebenarnya kalau kita bisa lihat luas nih, kita ngomongin soal sebenarnya impact dari pandemi ini seperti apa sih? Tapi saya ingin menjadi lebih spesifik sedikit nih, dan saya ingin tanyakan terlebih dahulu ke Mas Sony. Dan Mas Sony katanya juga ingin menampilkan slide singkat ya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya dampak pandemi ini terhadap ekonomi itu seperti apa sih, Mas? Dan terlebih dalam kacamata sustainability dan mungkin lingkungan juga ya, Mas. Apa sih sebenarnya dampaknya itu yang bisa Mas Sony share sedikit? Silakan, Mas Sony. Terima kasih banyak ya. Pertanyaannya bagus dan susah, tetapi saya coba narik ke agak akarnya untuk menjawab itu. Jadi pandemi ini ada kecenderungan didiskusikan agak terpisah dari sistem yang lebih besar begitu, misalnya bahwa pandemi itu terkait dengan misalnya kerusakan biodiversity. Jadi kita cuma lihat pandemi seperti yang kita hadapi sekarang. Tapi kalau kita tarik, pandemi itu juga terkait dengan perubahan guna lahan begitu ya, yang virus, macam-macam virus, jadi ada tempat loncat pindah ke inang baru gitu. Tapi sebelum ke situ, supaya kita juga bisa punya apresiasi ke persoalan lebih besar dari pandemi begitu, saya ingin berbagi slide update tentang, Mas Pras tentu tahu ini, tentang apa yang sebetulnya terjadi di balik yang jarang dibicarakan orang. Kalau berkenan ya. Silakan Mas Sony, silakan. Apakah bisa share? Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Lagi, bisa Mas. Terima kasih ya. Jadi ya saya cek ternyata data science itu jarang main di Twitter ternyata. Jadi banyaknya di Instagram. Tadi saya nge-tweet, saya janji bahasnya 2 itu tentang buka-bukaan orang dalam tentang akar satu data Indonesia, kemudian double burden pandemi dan kebakaran hutan. Sebagai perspektif untuk teman-teman, jadi ada yang mungkin sudah dikenal sebagai satu data. Waktu itu ingin diintegrasikan yang triple helix tadi, tapi ada 2 problem tuh. Data nggak ada. Kalaupun data ada, data tuh nggak konsisten gitu. Jadi kemudian muncul satu data. Jadi satu data ini muncul dari kebutuhan tadi, tapi ingin melihat menggabung antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi titik berangkat satu data di Indonesia seperti itu. Kemudian harapannya adalah memasukkan apa yang dihasilkan dari satu data terhadap modeling green economy. Jadi awal banget tadi sebutkan di UKP 4 gitu, itu pemicunya satu data. Jadi persoalan data adalah persoalan pertama yang mendorong kesulitan kita menggabungkan analisis dan untuk memahami ekonomi yang lebih lebar. Ini juga terkait dengan pendekatan sistem yang digunakan untuk menyusun komitmen Indonesia ke perubahan iklim. INDC begitu ya, atau NDC, komitmen Indonesia di PBB. Dan kemudian 2 masa pemerintahan kita menghasilkan satu data, sekali lagi urutannya dari tadi begitu, dari satu data sampai kemudian kita menghasilkan perpresnya. Dan puji syukur alhamdulillah yang rencana pembangunan yang barusan itu barangkali yang pertama di dunia, dia ada indikator tentang emisi. Jadi ini mengaitkan yang pendekatan sistem semua tadi, ekonomi, lingkungan, sosial dengan kebutuhan data. Apakah data sudah selesai persoalannya? Kita belum tahu gitu ya. Nah, saya ingin sebutkan yang ditanya tadi, tetapi karena ini keren banget, tadi dibilang salah satu crowd paling besar, bukan cuma di Indonesia, mungkin di kawasan begitu ya. Ini yang bikin saya agak tidak bisa tidur, Mas Pras, to be very honest. Kita menghadapi pandemi dan pada saat bersamaan juga potensi kebakaran hutan. Beruntung tahun lalu tidak terjadi karena ada namanya solar lockdown. Jadi lockdown itu bukan cuma di Jakarta atau di negara-negara kena pandemi, solar juga matahari ternyata mengalami lockdown. Siklus 11 tahunan, 10 tahunan. Jadi nggak terlalu panas tuh yang terjadi, hujan banyak, banjir mana-mana. Tahun ini kemungkinan karhutlah lebih tinggi. Nah sekarang
Kalau pandemi kita masih boleh main di luar ya, jalan gitu ya, dilarang gitu, betul aparat nggak boleh keluar gitu, masih tetap keluar. Kalau kebakaran hutan, asap itu kita nggak bisa kemana-mana. Gitu. Nah bayangkan beban ganda ini, ada pandemi, vaksin mungkin tahun ini belum sepenuhnya tercapai, pada saat bersamaan ada kebakaran hutan. Jadi teman-teman bisa bayangkan dampaknya. Apa jadinya di rumah sakit kita yang bisa breakdown, rontok karena pandemi, dan rontok karena karhutla. Pandemi tadi dampak ekonomi bagaimana? Ekonomi kita turun loh, bukan cuma tumbuh kurang ya, tapi minus sampai 5%. Karhutla di provinsi seperti Riau itu 15%, sampai harus dikirim kapal, kita ingat dulu, kirim kapal untuk ngangkut penduduk dari Riau. Nah ini tantangan saya untuk teman-teman yang mendalami data. Itu Mas Pras, makasih. Terima kasih Mas Sony ya. Menurut saya nih membuka yang sangat baik karena kita berbicara secara lebih luas ya bahwa kepentingan data itu apalagi kita ingin melihat pendekatan sistem perlu banget itu ketersediaan dan juga mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih solid. Dan menurut saya poin yang kedua adalah terkait dengan beban ganda ini juga suatu yang eye opening. Saya sendiri juga baru menyadari ya. Ini menurut saya banyak sekali nih isu-isu data di sini ya. Bagaimana kita bisa mengcapture kedua permasalahan ini secara lebih baik dan apalagi kita harus berhadapan dengan resource constraints yang ada. Terima kasih Mas Sony. Nah, sekarang saya tuh ingin menuju ke Mbak Gita ya. Mbak Gita ini kan dari Asosiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari ya, Asosiasi Pemerintahan Daerah. Nah, pertanyaan saya dengan konteks yang tadi Mas Sony sampaikan gitu. Saya tuh ingin mendengar gitu, bagaimana sebenarnya on the ground, apalagi pemerintah daerah ya, mereka yang berhadapan langsung dengan kondisi pandemi, dan juga di beberapa tempat kan di Lingkar Temu Kabupaten Lestari ada daerah yang banyak hutan dan karhutla ya. Nah, bagaimana sebenarnya mereka itu affecting ini, dampak ini benar-benar affecting ke mereka gitu. Dan apa yang kira-kira yang mungkin peran data dalam membantu menangani apa yang mereka hadapi sekarang? Silakan Mbak Gita. Iya, thank you banget Mas Pras. Ini sama Mas Sony bisa janjian, kayak janjian padahal enggak ya. Tapi yang tadi Mas Sony sampaikan itu sudah terjadi dari sisi kabupaten-kabupaten anggota kami. Tapi bukan hanya karhutla, juga beberapa bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir itu paralel terjadi pada saat pandemi ini. Jadi kalau dibilang krisis iklim sudah terasa atau belum, secara dampak nyata di kebencanaan sudah sangat terasa gitu, dari sisi siklus hujan yang nggak bisa diprediksi juga, dan siklus kering yang tidak bisa diprediksi seperti tadi Mas Sony sampaikan. Sebetulnya bisa diprediksi sih, cuma mungkin balik lagi gitu, dari sisi prediksi, kemudian bagaimana itu bisa direspon dan akhirnya turun ke strategi di lapangan langsung, itu sebetulnya banyak sekali lead time yang agak delay gitu ya. Jadi sudah terjadi duluan bencananya sebelum perencanaannya jadi. Mungkin seperti itu gambaran nyatanya. Nah, mungkin aku juga dari sisi data, karena kami di awal 2020 lalu langsung melakukan inventarisasi kondisi gitu ya, yang dialami kabupaten kami. Jadi asosiasi kami ini anggotanya ada di 3 pulau besar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan ini kan keanggotaannya sukarela ya sebetulnya kalau di LTKL. Jadi memang diasumsikan pada saat mereka menjadi anggota kami, maka mereka paling tidak sudah ada semangat untuk memperbaiki model pembangunan yang saat ini dirasa belum bisa memecahkan permasalahan. Gimana sih kabupaten yang sebetulnya menjaga ekosistem itu juga bisa menyejahterakan masyarakatnya. Jadi itu udah 2 pointers data tuh Mas. Jadi sekarang ini misteri yang terbesar yang pengen dipecahkan oleh teman-teman Kabupaten Lestari itu justru membuktikan kalau menjaga ekosistem penting, hutan, gambut, kars, apapun ekosistemnya, tetap bisa menurunkan angka kemiskinan atau malah bisa membuat model ekonominya thriving. Data menunjukkan saat ini tidak seperti itu. Jadi bagaimana nih apa yang harus diubah, dan makanya senang bekerja dengan mitra-mitra seperti WRI dan lain-lain yang membantu kita menemukan formula untuk menjawab itu. Tapi permasalahannya sekarang kalau kita bicara tentang ketersediaan data begitu ya, kita sempat ada usaha untuk mendata kondisi pandemi dan yang kita lihat
sebetulnya ketersediaan data-data untuk membantu mereka membangun perencanaan bukan hanya build back better tapi surviving what is there itu juga terlihat gitu, masih banyak kekosongan di situ. Baru terlihat pada saat ada situasi-situasi yang urgent sebetulnya. Nah, ini seperti ayam sama telur sih, Mas Pras, karena kan baru ketahuan pada saat situasi urgent. Tapi kalau data dibikin secara terburu-buru untuk mengadres sesuatu yang urgent itu juga kualitasnya mungkin tidak sebaik apa yang diharapkan. Jadi garbage in, garbage out ya kalau bahasa anak sistem data begitu. Ini polemiknya di situ sih. Bagaimana sih sebetulnya dengan time constraint yang ada bisa membuat paling tidak bentuk kebijakan berdasarkan data yang terbatas juga dan harus cukup fleksibel. Sehingga akhirnya salah satu yang dikeluarkan oleh kabupaten kami itu satu strategi sebetulnya. Jadi ini aku izin liatin aja ya. Jadi ini tuh konsep ekonomi lestari yang akhirnya tuh keluar gara-gara krisis pandemi kemarin. Jadi sebenarnya apa sih yang mau dikejar gitu ya? Kalau kita mau ngomongin skenario bertahan sekarang dan pulih ke depan, akhirnya yang ditawarkan adalah oke, kalau gitu konsentrasi saja bagaimana kabupaten-kabupaten di Indonesia itu bisa fokus ke membuat grand plan untuk industri pengolahan menengah berbasis alam yang dikelola oleh masyarakat. Karena ini sesuai juga dengan arahannya Presiden gitu sebetulnya. 1, investasi berkualitas. 2, keterbukaan lapangan kerja. 3, meningkatkan value added dari produk Indonesia. Jadi harapannya dengan mengambil esensi itu, tapi mengaitkannya dengan kepentingan menjaga ekosistem lingkungan, akhirnya bisa terlaksana gitu ya. Dua-duanya bisa ketemu. Balik lagi gitu, kalau kita ngelihat data kayaknya makro banget, kalau udah masuk ke yang menukik seperti ini jadi tambah kelihatan, kayak nggak mungkin model kayak gini bisa jalan kalau kita nggak tahu UMKM-nya yang sehat berapa banyak, pola keanekaragaman hayati di daerah masing-masing itu bisa dikembangkan jadi produk turunan apa sih? Ada tidak data market yang mengatakan bahwa produk turunan berbasis alam untuk sektor kesehatan, kecantikan, dan F&B dan industri teknologi misalnya jalur logistiknya sudah sangat efisien gitu. Ada tidak yang menyatakan market-market di domestik sama yang di nasional itu juga sudah cukup kuat. Itu sangat berasa, makanya ada satu elemen yang ditambahkan di dalam strategi ini yang adalah pusat riset dan pengembangan yang harapannya bisa menjawab apa-apa saja yang harus masuk ke dalam perencanaan. Mungkin secara garis besar seperti itu, Mas Pras. Terima kasih Mbak Gita ya atas ininya, sangat menurut saya juga ini membawa perspektif yang cukup menarik ya. Ketika kita tadi ngomongin adalah bertahan dan pulih, itu kayak dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dan ketika kita melihat untuk bertahan dan pulih dengan grand design yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Gita pun, kita juga melihat banyak banget nih data-data yang dibutuhkan. Gimana caranya mereka bisa melakukan itu semua kalau nggak punya informasinya. Tapi permasalahannya adalah yang dihasilkan tuh datanya bisa berkualitas atau enggak. Karena ini kan juga, karena kita tadi ya, chicken and egg problem ya. Ini menurut saya bakal banyak yang bisa dibahas, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya. Cuman saya nanti akan kembali lagi ke sana, tapi saya ingin mengundang Mas Lintar nih sekarang. Ini perwakilan dari private sector dan juga saya yakin banyak memegang data-data yang cukup granular ya terkait dengan procurement. Ini kan sangat-sangat memegang peran nih untuk menjaga agenda sustainability. Nah, kalau saya ingin melihat dari perspektifnya Mas Lintar ya, dengan tadi ya kita ngomongin ada double burden dan kita juga harus menjaga sustainable agenda ini, kira-kira apa sih insights yang mungkin Mas Lintar punya gitu ketika memegang data-data yang sifatnya cukup granular ya di level di perusahaan Mas Lintar gitu, apalagi komitmen sustainability dari Unilever kan juga termasuk cukup kuat gitu. Mungkin Mas Lintar bisa menjelaskan secara lebih sedikit ya terkait dengan hal tersebut. Thank you Mas Pras. Sebelumnya saya grogi dikit tadi ngelihat slide-nya Mas Sonic. Karena Unilever kan namanya sering banget tuh muncul di Greenpeace report dan sebagainya. But I mean I can tell you sustainability itu di Unilever tuh really at our utmost priority. In fact sebelum role saya yang sekarang pegang data di procurement dan digital di procurement, saya itu global buyer-nya untuk palm oil and its all of its derivatives gitu. Jadi dan palm oil kan banyak banget linkage-nya ke deforestation gitu. Nah, tapi saya bisa bilang Unilever as a business gitu, kita itu really at our utmost priority. In fact, deforestation free agenda itu kita fast track ke 2023. Balik ke pertanyaannya, mungkin saya bahas spesifik dari procurement karena sekarang juga yang saya manage itu semua data procurement. Jadi
kalau kayak di kebanyakan perusahaan gitu kan ya Mas Pras, procurement itu biasanya fokusnya itu drive competitiveness gitu. Jadi biasanya itu cost and cash related, kayak gimana sih cara ngurangin harga biar kita bisa untung lebih banyak, atau gimana cara kita delay bayar ke supplier gitu biasanya. Nah, beberapa perusahaan yang udah lebih mature itu biasanya itu procurement itu juga driver of growth gitu. Kalau di Unilever sendiri, contohnya ya sebelum pandemi, di seluruh dunia itu kita cuma punya 4 factory yang bikin hand sanitizer. Nah, tapi setelah ada pandemi, itu kita punya lebih dari 40 factory yang bikin hand sanitizer untuk Unilever. Nah, itu kan driver of growth banget ya, karena lini bisnis lainnya setelah pandemi itu kayak shampoo, deodoran itu kan pada turun, orang nggak keluar rumah. Saya sih masih sampoan sama pakai deodoran sih, walaupun di rumah aja. Nah, tapi kalau di Unilever specifically di procurement itu juga kita itu driver of impact gitu. Jadi contohnya kita tuh make sure beli material itu yang karbon emisinya kecil misalnya, terus nggak ngerusak hutan kayak yang tadi dibahas sama Mas Sony. Packagingnya less plastik atau better plastik, atau malah di beberapa negara kita udah pilot yang no plastic at all gitu. Nah, jadi untuk drive impact ini tuh specifically procurement role itu sangat besar di sana, dan balik lagi peran data itu juga sangat besar gitu untuk bisa drive sustainability tadi. Sekarang gimana caranya kita contohnya bisa make sure kita nggak ngerusak hutan. Kalau kita nggak exactly tahu material kita tuh datangnya dari mana sih, terus bahan baku untuk bikin material itu tuh datangnya dari mana, terus bahan bakunya si bahan baku itu datangnya dari mana, yang kayak gitu kan harus kita harus tahu. Dan even in big company like Unilever itu global itu a very big data gap I can say. Nah, contohnya kayak gimana kita untuk nge-bridge data gap tadi itu ya kita kerja bareng sama Google atau Orbital Insights misalnya. Ya pakai geospatial data and technology contohnya untuk bisa benar-benar tahu materi kita itu datang dari mana, apakah dari source yang ngerusak hutan atau enggak. Gitu-gitu sih Mas Pras. Terima kasih Mas Lintar ya. Tadi saya juga mendengar addressing the data gap. Apalagi kalau kita ngomongin tadi procurement as a driver of growth and driver of impact ya. Ini tema yang kita tadi ngomongin terus gitu. Dan tampaknya salah satunya juga itu melakukan verifications ya dari sistem across the supply chain untuk tahu bahwa benar-benar nggak nih berdampak rendah terhadap emisi enggak, atau misalnya ternyata linkages to the deforestation seperti apa atau enggak ya. Ini menurut saya juga a data problem yang benar-benar very hard to crack ya. Saya juga merasa ini akan menjadi poin diskusi yang mungkin akan lebih menarik. Nah, sebenarnya kita akan nanti mau mulai masuk ke pertanyaan untuk dari Q&A dari audiens, tapi saya punya satu pertanyaan sebelum ke sana ke masing-masing panelis ini ya. Kita tadi berbicara ngomongin soal double burden, kita ngomongin soal build back better sama bertahan hidup gitu ya, bertahan gitu. Dan kita juga ngomongin sebenarnya gimana caranya ada drivers of impact and growth ya di satu sisi untuk bisa menjaga sustainability ini tetap on track gitu. Nah, pertanyaan saya ini ada 2 nih ke masing-masing panelis, dan saya minta dari perspektif masing-masing. Yang pertama, menurut pendapat Mas dan Mbak di sini ya, sebenarnya bagaimana data apa sih yang perlu diprioritaskan nih untuk making better decisions untuk addressing the current situations that we have now? Apa sih sebenarnya data yang benar-benar perlu banget diprioritaskan? Kayak 1, 2, 3 gitu, data yang perlu diprioritaskan. Dan siapa sebenarnya yang bisa menghasilkan ini dengan kualitas yang baik gitu? Atau jangan-jangan sebenarnya ya nggak ada gitu, atau mungkin belum ada yang invest di situ, karena tadi kayak masalah Mbak Gita bilang kan urgency belum ada atau gimana. Nah, itu saya juga ingin tahu terkait dengan itu. Dan pertanyaan keduanya adalah kira-kira peran dari komunitas data itu seperti apa sebenarnya untuk bisa mendorong masalah data itu bisa teraddress secara lebih baik. Silakan. Mungkin kita mulai dari saya mau gantian, mau Mbak Gita dulu. Silakan Mbak Gita. Iya, kalau ditanya prioritas data untuk 1, 2, 3, mungkin saya akan fokus sekali ke skenario yang lagi disiapkan untuk ekonomi lestari itu ya, karena aku yakin nanti Mas Sony akan ngomongin statistik buat bencana, jadi aku aman.
Tapi kalau buat yang itu sebetulnya beberapa data yang saat ini sangat menentukan itu sebetulnya dari sisi demand and supply. Jadi nyambung sama poinnya Mas Lintar tadi, kalau kita mau bilang pemerataan pembangunan dan memecah sentra ekonomi, berarti harus tahu persis berapa kuat sih ekonomi yang berputar di masing-masing daerah di Indonesia. Artinya harus ada data yang betul tentang kesehatan UMKM, tentang kesehatan BUMDes, supaya kita tahu, dan kesehatan pelaku usaha di daerah. Nah, ini saat ini tuh tidak ada. Tapi sebetulnya kita sudah melihat ada ceruk-ceruk yang bisa dimanfaatkan. Nomor satu, koordinasi antara kementerian lembaga dengan dinas terkait, baik di provinsi, kabupaten, maupun kota. Misalnya, seperti Kemenkop UMKM, Kemenkop UKM, yang mikro masuknya ke level kabupaten gitu ya, itu aja udah gap sebetulnya, karena yang mikro hanya akan sampai di level daerah saja. Gimana caranya dari nasional, provinsi, kabupaten, kota itu nyambung. Dan yang kedua, buat saya, karena kita sangat fokus ke melihat bagaimana sih keanekaragaman hayati bisa diturunkan menjadi potensi produk turunan berbasis alam yang ramah lingkungan, ramah sosial. Artinya di situ perlu sekali mengaitkan data-data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, misalnya dari Dirjen KSDAE untuk sumber daya alam, juga dengan pemahaman teman-teman di daerah sendiri bagaimana bisa assess keanekaragaman hayati yang ada di sekitar dia. Bukan masalah komoditisasi gitu ya keanekaragaman hayati, tapi memang kita harus melihat bagaimana sih konservasi dan restorasi lingkungan ini jadi punya added value supaya orang semakin semangat, bukan karena goodwill aja gitu melakukannya. Yang ketiga, kalau dilihat dari prioritas data, sebetulnya data pasar. Soalnya Mas Pras, saat ini daerah itu jualan, kalau nggak misalnya sudah ada Unilever di sana, kayak kita lagi ini juga nih, lagi senang juga karena Unilever lagi banyak inovasi sama produk-produk baru. Tiba-tiba kayak, sawit kalau ditumbang tuh bisa jadi gula, terus jadi ngobrol sama kabupaten kita gitu. Atau misalnya melihat dari sisi virgin coconut oil gitu, jadi lagi coba eksperimen-eksperimen. Nah, tipe-tipe seperti itu tuh sebenarnya kan marketnya rebut, maksudnya marketnya datang gitu kan. Nah, kalau di luar itu semuanya itu katanya, jadi katanya harganya lagi bagus, katanya ini, katanya itu. Jadi bagaimana kita bisa punya pertimbangan market insights yang mendasari keputusan-keputusan pengembangan satu komoditas atau satu sektor di daerah berdasarkan memang data market. Nah, ini nyambung sama panel yang tadi sebenarnya Mas Pras. Sebetulnya dari sisi industri market, pemahaman market domestik untuk komoditas-komoditas yang saat ini dibutuhkan oleh daerah sebetulnya ada di pelaku komunitas data gitu ya, cuma sebenarnya belum nyambung aja sih. Jadi gimana caranya semua daerah bisa punya market insights yang benar gitu dan dibantu sama komunitas data. Jadi mungkin itu kalau ditanya prioritas data, dan sebetulnya peran komunitas data di semua simpul itu sudah ada dan expertise-nya juga sudah ada. Ini tinggal gimana, dulu saya pernah ngajakin Mas Pras sama DSI bikin semacam challenge gitu. Yuk kita cari gitu, ada nggak sih ruangnya untuk bikin satu challenge, ini loh tipe data yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk bikin desain seperti ini, how would you solve it gitu. Karena this is the help that part of the government also needs gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Mbak Gita, dan itu berarti bagus sekali untuk follow up, karena kebetulan ketua dan wakil ketua DSI ada di sini juga, jadi bisa ditagih nanti langsung selanjutnya ya. Oke, saya mau ke Mas Lintar. Silakan Mas Lintar, pendapatnya gimana? Ini menarik banget karena poinnya banyak banget nih, ingin saya bahas. Tapi ke Mas Lintar dulu deh. Silakan. Oke, Mas Pras. I mean, kalau dari saya, it will sound very simple gitu. Sebenarnya data apa sih yang kita butuhin? Ya sebenarnya full visibility gitu, Mas Pras, sama barang apa yang kita produksi, customer-nya siapa aja, barangnya end up di mana, material yang kita beli itu apa aja, spesifikasi materialnya kayak gimana, apakah mereka pakai black carbon gitu misalnya, atau mereka pakai too much of plastics gitu misalnya, terus suppliernya siapa, originnya dari mana, suppliernya siapa, petaninya ada di mana, terus suppliernya produksinya kayak gimana, apakah mereka environmentally friendly atau enggak gitu. Jadi it will sound very basic gitu untuk company kayak Unilever. Mostly itu datanya ada, I would say, tapi nggak seragam, Mas Pras. Nah, itu udah challenge satu, nggak seragam.
kemudian as a big company kayak Unilever gitu, sistem informasinya juga beda-beda. Kayak di Amerika sistemnya apa, di Europe sistemnya apa, di Asia sistemnya apa. Terus untuk data apa ditaruh di mana, data lainnya ditaruh di mana. Jadi semua itu really not talking to each other gitu. I mean, if it's happening in big company like Unilever, saya rasa itu masalah yang sama mungkin ya untuk hampir semua perusahaan gitu ya. Jadi simple, cuman yaitu untuk bring all the data together and then making it into some insightful information. Nah itu yang sulit. Terus belum lagi considering how complex is Unilever gitu. Kita punya material tuh kayak hampir 100.000 materials. Terus suppliers ada 10.000 kalau yang raw materials. Kalau yang di luar raw materials tuh ada 100.000 yang kayak apa sih ngurusin marketing dan sebagainya gitu. Jadi challenge-nya sih di situ sih, Mas Pras. Datanya sebenarnya tahu lah, dan semua data itu benar-benar kita butuhin gitu untuk tadi drive semua sustainability agendanya Unilever gitu. Makanya ya di sini sih role-nya specifically untuk procurement, dan karena procurement yang pegang semua data itu important banget gitu. Dan role kayak data engineer atau data scientist itu ya benar-benar dibutuhin sekarang di company-company kayak Unilever. Jadi kalau saya bisa melihat ini ibaratnya data ada di mana-mana, tapi kalau dicari nggak ada di mana-mana. Itu Mas Sony pasti sudah hafal banget. Mas Sony itu udah hafal banget tuh soal itu, karena itu permasalahan yang memang kayaknya in any large organizations ya, companies ataupun private public sector organizations pasti akan mengalami gitu. Dan kalau ini candaan orang IT ya, saya kan orang IT ya. Jadi katanya untuk menyelesaikan masalah itu kita harus membuat standar. Tapi kayak nanti 2 years later akan untuk menyelesaikan masalah dihasilkan oleh standar itu kita harus bikin standar baru. Jadi that's always imminent issues ya. Tapi kita akan nanti juga akan sedikit menyentuh lagi ya. Ini banyak banget yang ingin saya sentuh. Ini susah sekali nih untuk menjaga supaya diskusi ini, karena ini menarik dan banyak ya poin yang sebenarnya menurut saya juga akan memberikan perspektif baru, terutama kepada teman-teman yang ada di DSI ataupun di komunitas tech pada umumnya. Nah, saya sekarang mau lanjut ke Mas Sony. Silakan Mas Sony, pendapat Mas Sony gimana terhadap pertanyaan saya? Makasih Mas Pras, pertanyaannya menarik dan langsung banyak banget yang saya jawab, tapi waktunya terbatas. Saya bagi dua. Yang pertama, agak bias ya di minat saya, riset saya, maka saya pikir data penting itu, data kemiskinan ini kayak, kok ulang-ulang terus data kemiskinan gitu. Tapi teman-teman bayangkan data kemiskinan kita itu mahal banget ya, 1,2 triliun sekali ngambil itu. Ketika dapat, udah nggak relevan. Orang miskinnya udah nggak miskin atau makin miskin gitu ya. Itu perlu dibenahi lah ke depan gitu ya, yang praktik-praktik mahal dan nggak terlalu efektif di policy kita. Atau data guna lahan yang sebetulnya juga udah tersedia, di BRI juga tersedia gitu ya, gratis bisa diakses, tapi belum digunakan. Atau misalnya data tentang lapangan pekerjaan. Data-data demikian mungkin diperlukan, tapi seberapa tadi granular, seberapa di ini perlu kita diskusikan lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau ditanya saya mau balik nih, mau challenge teman-teman, karena ini komunitas ini keren banget gitu ketika ditawarkan, ini keren banget komunitas data science. Saya ingin challenge ke teman-teman seperti ini. Jadi bayangkan, dan Mas Halilintar tenang, ini nggak bikin deg-degan Unilever. Ini justru membantu Unilever. Jadi semangat saya, niat saya baik, membantu pemerintah, membantu perusahaan seperti Unilever, membantu masyarakat. Sebetulnya kebakaran hutan tuh bisa diprediksi, sainsnya udah selesai. Problemnya sainsnya selesai, dia bisa prediksi, tadi bagi saya bilang lead 3 bulan, gitu kita udah coba 3 bulan. 6 bulan ya rada oke lah, 1 tahun rada payah gitu prediksi. Oke, kita punya itu. Datanya bisa diambil macam-macam tuh, saintis kan cukup kreatif ya. Suhu permukaan laut, dikoreksi dengan El Nino, La Nina, dan segala macam. Tapi itu teknis, kita bisa bahas lain kali. Dari data itu kemudian mungkin kita bikin semacam indeks daerah mana dengan konstelasi tadi likelihood terbakarnya. Ini rada geser dari data science ke yang rada machine learning gitu, atau yang learning yang lebih deep gitu ya. Kita bisa lihat tuh ada likelihood bisa dibangun dari data yang tadi. Likelihood ini dipetakan secara spasial sehingga kita bisa bilang
oh daerah ini, kampung ini, kabupaten ini, likelihood terbakarnya sekian pada tanggal sekian. Itu kan gampang tuh, bisa dilakukan. Kita bisa inform Unilever, kalian ngambil sawit dari daerah itu tuh, cuma mau ngasih tahu aja 3 bulan depan bakal kebakar. Misalnya gitu. Enak kan? Gitu ya. Unilever mulai antisipasi tuh. Nanti kita bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani mungkin nggak, apa tuh kata Mbak Gita, boleh nggak dirancang dana desa khusus untuk desa X1, X2, X3 karena likelihood kebakaran sekian. Oh gitu. Iya, ini kata ilmuwan di Data Science Indonesia, di UI, di IPB, di ITB gitu. Ya udah dirancang aja kebijakan fiskal khusus untuk itu. Itu jauh lebih murah dibanding di mana-mana rumusnya. Supresi api itu lebih mahal dari prevention. Memadamkan api, apalagi udah masuk gambut, udah deh selamat goodbye katanya. Masuk di bawah ya. Tapi kalau dia ada golden time, dia belum terbakar, itu enak banget untuk ngatasi. Nah itu bisa diprediksi dari awal. Gitu. Itu data science-nya gitu ya kalau kita mau bawa-bawa situ. Nah, ini challenge saya ke teman-teman di komunitas ini. Kalau ada yang tertarik, berminat, kami di WRI dengan senang hati merangkul. Ya, terima kasih. Mas Sony. Maaf, Mbak Gita. Grogi banget bener-bener deh dengerin Mas Sony ngomong. No. Bentar, jangan khawatir. Kita berdiskusi ya, kita bukan bukan singling out people ya, tapi saya rasa ini kita diskusi yang sehat dan wajar, dan menurut saya ini juga sesuatu yang baik untuk komunitas data ya, karena kami pun juga merasa dibuka dan ternyata banyak sekali opportunity selain misalnya di e-commerce ataupun misalnya di ride hailing, bahwa ada permasalahan-permasalahan data yang solid gitu. Kayak tadi ada yang disampaikan, kita butuh data engineering untuk merapikan data-data supaya kita bisa meningkatkan komitmen ke sustainability. Kayak tadi Mbak Gita juga mengatakan bahwa ini banyak sekali informasi yang perlu dikumpulin nih soal pasar supaya bisa build back better dari kabupaten kota gitu. Mas Sony kembali lagi karena biasnya dia ya ngomongin soal kebakaran hutan. Ya ini bagaimana cara kita bisa membuat modeling untuk bisa memprediksi misalnya di mana lokasi kebakaran hutan yang ada, sehingga kita bisa inform baik dari misalnya perusahaan, jadi mereka bisa lebih preventif ya, karena nggak mau dong diasosiasikan, padahal mungkin bukan karena mereka gitu, tapi karena mungkin ada hal lain ya, mungkin itu sesuatu yang sebenarnya bisa membantu kita semua berkoordinasi secara lebih baik ya. Ini kalau ilmu information technology kan kayak gitu, sebenarnya gimana caranya enabling all the information available ke semua, sehingga kita bisa koordinasi lebih baik. Ini saya juga kagetnya adalah kok di masing-masing pembicara ini semua prioritasnya beda gitu. Jadi saya juga, ini kayaknya semuanya prioritas atau gimana ini? Kayaknya mesti panelnya mungkin 3 jam kayaknya kita nih harus ngobrolnya sampai kita ketemu satu titik ya. Cuman saya sudah diingatkan panitia, sudah ada beberapa pertanyaan nih dari audiens. Mungkin bisa ditampilkan panitia untuk pertanyaan dari audiens. Kayaknya menikmati sekali audiens kita soal pembicaraan ini. Silakan. Nah, oh ini ngomongin satu data bahkan. Oke. Dari Ahmad di YouTube, apakah sudah pernah dijajaki dengan berbagai lembaga pemerintah mengenai konsep satu data nasional yang berelasi dengan isu ini, dan bagaimana usaha atau hasilnya? Mungkin ini Mbak Gita atau Mas Sony kali ya yang mungkin bisa menjawab. Silakan. Mas Sony aja dulu, nanti saya nambahin aja. Silakan Mas Sony. Makasih, sebenarnya Mbak Gita lebih jauh. Tapi gini, jawabannya apakah sudah pernah? Sudah, gitu ya. Tadi sudah disampaikan, sudah lama. Isu ini sudah, isu yang lain juga sudah, gitu ya. Jadi, kalau pertanyaan sudah atau belum, jawabannya sudah. Apakah dilaksanakan atau tidak? Nah, itu kita bisa diskusi lagi. Dan Mas Pras, saya lihat agak ketawa karena juga paham gitu isunya. Tapi gini ya, yang kita pelajari dari pandemi ini adalah, kalau dulu kita diagnosa lah kebutuhan data, macam-macam lah, detail banget gitu dibilang. Ya oke, datang main ke kita tahu betapa pentingnya yang tadi itu ditindaklanjuti, supaya nggak babak belur kayak sekarang gitu. Pandemi atau zoonotic disease, kata saintis, ke depan itu mungkin juga bakal sering muncul gitu, jadi kita belajar sekarang untuk antisipasi itu. Tapi sudah, menjawab pertanyaannya, jawabannya sudah dilakukan. Mas Sony, saya cuma pengen ngingetin kameranya kayaknya hilang, Mas. Oke, ya. Tapi suaranya sudah ya, jadi
Sarah ada. Ya, maaf. Mungkin kalau dari sisi satu data, saya tadi sempat ketawa juga karena memang data ada, tapi permasalahannya pengumpulan data itu seringkali bukan tentang datanya ada atau tidak begitu ya, tapi siapa yang datanya ada di mana dan apakah prosesnya jadi jauh lebih apakah pihak-pihak yang saat ini punya akses terhadap data tersebut mau berkolaborasi dan akhirnya membuat itu menjadi satu data. Karena namanya satu data berarti semuanya harus percaya bahwa inilah data yang sama gitu untuk semuanya. Nah, masalah itu Mas Sony dan Mas Pras dan mungkin teman-teman yang di sini juga jauh lebih udah mungkin harusnya bisa terbayang bahwa prosesnya itu jauh lebih menyentuh sisi manusianya gitu ya. Jadi manusianya harus sepakat dulu bahwa oke, kita mau bikin sesuatu yang bareng-bareng, tujuannya buat bareng-bareng bersama. Artinya udah ya, jangan ada lagi sekat-sekat ego sektoral gitu loh di masing-masing itu sih. Jadi kalau didiskusikan, saya yakin udah bertahun-tahun gitu. Tapi bagaimana ini bisa diimplementasikan, sebetulnya salah satu yang kelihatan dari pandemi ini, kalau saya boleh jujur, karena ada urgensi yang luar biasa kayak gini, jadinya mau nggak mau harus mau gitu sih. Ada blessing in disguise-nya sedikit. Terima kasih Mbak Gita ya. Itu menurut saya juga ibaratnya tadi jawabannya sudah, tetapi hasilnya masih mixed result. Kalau tadi kan pertanyaan apakah sudah dan bagaimana hasilnya kan ya. Tapi masih mixed result ya. Tapi ibaratnya pandemi ini justru mendrive supaya penyatuan atau integrasi itu lebih terjadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya. Silahkan. Tadi kata panitia sudah ada 3 pertanyaan. Dari Fitra Firdaus. Nah, hal apa yang harus dijalankan agar UMKM daerah bisa tetap bertahan di era pandemi dan bisa show up dan bersaing dengan UMKM di kota-kota besar? Mungkin ini dalam konteks yang tadi ya, kalau kita ngomongin supply chain dan sustainability ya. Mungkin kalau saya bisa mengarahkan ini ke Mas Lintar dan Mbak Gita mungkin ya, kalau mungkin bisa menanggapi ini. Mbak Gita dulu deh. Janganlah Mas, dari bayarnya dulu lah Mas. Aduh, susah Hobi aja. Mbak Gita silakan. Iya, tapi nanti mungkin ini nyambung sih, karena kalau dari perspektif kita kemarin yang paling penting pada saat pandemi sekarang, kalau ditanya apa sih yang harus dilakukan, pahami dulu peluang yang ada dari circle yang paling kecil. Karena kan pandemi ini menunjukkan bahwa semakin kita mengeksplor circle calon konsumen gitu ya, yang semakin dekat, maka kita akan bisa semakin tangguh gitu sebetulnya. Jadi kelihatan sekali pada saat pandemi ini UMKM yang terbiasa misalnya menjual barangnya harus pakai logistik yang jauh gitu, ada momen-momen di mana mereka tutup sama sekali gitu, karena memang marketnya jauh gitu. Jadi gimana caranya pemetaan potensi pasar dari circle yang paling dekat. Jadi di beberapa kabupaten kami nih Mas Pras sempat ada kejadian ya sudah satu kecamatan itu saling jual-menjual saja di dalam kecamatan tersebut pada saat pandemi. Dan kita baru sadar pada saat melihat itu, oh selama ini tidak ada ya pemetaan dari ring pertama gitu terkait potensi pasar. Jadi mungkin dari UMKM yang diajarkan pandemi ini gimana caranya, bukannya kita mau jadi ego ini ya masing-masing daerah ya, tapi dari pasar terkecil dulu supaya nanti ongkos dan HPP dan gimana cara kita ngitungnya juga jadinya bisa lebih efisien. Kalau masih ada sisa dari yang bisa diproduksi itu, baru kita pikirin bisa dijual ke kota besar terdekat nggak gitu. Kalau itu masih ada sisa juga, bisa dijual ke ibu kota nggak. Kalau masih ada sisa juga, baru cari bayar-bayar besar seperti Unilever. Karena di kasus kabupaten kami, UMKM kalau berhasil menjual di pasar domestik, sebetulnya udah gitu, nggak ada sisanya. Jadi kesedot sama market lokal semua juga gitu. Itu sih Mas Pras. Menarik ini ya, ternyata memang justru pemetaan pasar yang mungkin justru kurang dan itu nggak gitu ada. Ya. Nah, pemetaan pasar ini data collection problem sekali ini. Oke, Mbak Gita, terima kasih atas jawabannya ya, itu very insightful. Mas Lintar, silakan. Kayaknya udah menjawab, cuman Mas Pras aku tadi dengerin jawaban yang pertanyaan pertama tentang satu data di public sector ya, kebayang persis di private sector gitu, maksudnya di company kayak Unilever juga itu exactly yang sekarang kita lakuin gitu. Jadi gimana caranya pindahin semua data dari semua sistem yang beda-beda, dari negara yang beda-beda,
di satu data lake environment gitu, Mas Pras. Terus persis juga tadi Mbak Gita bilang ada ego-ego sektoral. Nah di company juga itu ada kayak R&D, they actually also own their own data kan, yang kayak specifications. Terus marketing atau sales, mereka juga punya their own data, procurement punya our own data. Itu awalnya itu ya itu punya ego sektoral masing-masing. Nah, cuman sekarang kita udah punya Unilever Compass gitu yang direction-nya clear tentang sustainability, dan we know that data is a very important resources to solve that. Makanya sekarang kita juga punya tuh satu data di private sector within the company. Ibaratnya ini permasalahan yang menahun dan udah berurat akar nih. Tapi kalau mendengar cerita kayak gitu, saya lihat kayak kaum data itu kayak di IDS ini kayaknya nggak akan pernah kehilangan pekerjaan karena kerjanya banyak gitu, kerjanya banyak dan di mana-mana gitu. Jadi menurut saya ini mesti membuka mata ya bahwa peluang untuk bekerja di bidang data itu tidak melulu soal tech startup gitu yang kuda-kuda unicorn gitu ya, tapi wilayah-wilayah seperti ini yang menurut saya justru dampaknya juga nyata gitu. Kita ngomongin sustainability, kita ngomongin soal perubahan iklim, kita ngomongin soal impact to the ground. Menurut saya ini sesuatu yang bisa banget untuk dieksplor lebih lanjut. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, silahkan. Ada satu lagi kalau nggak salah. Wah, ini untuk semuanya kayaknya. Apa yang harus masyarakat lakukan juga untuk tetap menjaga perekonomian tetap sustain? Ini kalau saya pahamin, bagaimana kita bertahan ya, kayaknya lebih ke arah bertahan ya. Dan juga mungkin saya ingin minta ke para panelis gitu, kita nggak cuma ngomongin bertahan ya, tapi bagaimana kita juga build back better ya, lebih baik, apalagi dengan agenda sustainability in the face of the climate crisis gitu. Saya mungkin mengundang untuk semua panelis untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan dimulai dari Mas Sony. Makasih Mas Pras, ada banyak jawabannya. Waktu terbatas, kalau boleh saya share satu slide aja. Satu slide, nggak panjang. Oke. Silakan Mas, satu slide aja ya. Satu slide aja, betul-betul ya. Saya nanti digetok panitia soalnya. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Sudah. Ya, sengaja saya pilih slide ini karena teman-teman data tuh dekat dengan UBI, Universal Basic Income. Tapi saya ingin tarik, bukan cuma soal data, soal alam, nature, iklim, dan kemanusiaan. Dan menjawab yang tadi, jadi data ke depan itu karena otomasi, artificial intelligence, semua yang sudah kita kenal itu punya potensi dia bikin kerja itu nggak relevan. Itu saya yakin udah jadi percakapan di teman-teman data. Yang jadi percakapan atau belum jadi percakapan adalah bagaimana itu punya implikasi bagi alam dan iklim. Itu yang coba kami gali di Universitas Indonesia. Jadi dalam waktu dekat, bulan depan akan muncul report dengan bangga kami sampaikan pertama di dunia tentang basic income for nature and climate. Di mana kita coba tackle pertanyaan yang terkait tadi. Gimana sih gitu ya, di era data, persoalan kemanusiaan, bukan lagi persoalan ekonomi, itu bisa di-tackle, mempertimbangkan tadi pendapatan, tapi juga soal iklim dan climate. Jadi kalau ditanya apa gitu, saya akan mulai bilang, mungkin kita perlu pikir yang agak lebih lebar dari itu. Ya. Jawaban yang lain itu masih ada, tapi waktu itu aja, Mas Pras, silakan ya. Wah, terima kasih Mas Tony. Di detik-detik terakhir malah mengungkit soal UBI ya. Jadi kalau saya bilang, ini mungkin juga sesuatu yang bisa dipikirkan ya. Apalagi ini bukan sesuatu yang familiar buat teman-teman di komunitas data. Jadi saya berterima kasih udah itu juga diungkit ya. Apalagi dengan dampaknya terhadap iklim dan juga kemanusiaan ya. Ketika banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan mulai hilang dengan adanya otomasi ini. Lanjut mungkin ke Mbak Gita, silakan. Mungkin aku dari 2 layer kali ya, sebagai kan asumsinya para peserta adalah para data antusias gitu ya. Tapi at the same time, you guys are also human, right? Maksudnya sama-sama manusia gitu kan. Jadi mungkin yang pertama dari sisi tadi balik ke argumen kita mesti
menguatkan teman-teman di sektor usaha mikro kecil menengah, karena itu mayoritas dari sektor perekonomian kita, tapi juga bagaimana kita membuat produk-produk yang ramah lingkungan, ramah sosial ini akhirnya menjadi produk yang mainstream di market. Kalau kita lihat data Bank Indonesia untuk transaksi e-commerce misalnya, datanya itu pada saat pandemi sekalipun per bulan nggak kurang dari 13 triliun, Mas Pras. Tapi kalau kita lihat data lapaknya masing-masing e-commerce di Indonesia, ya yang warna oranye, warna hijau, warna biru semua gitu, itu semua penetrasi produk lokalnya, apalagi produk lokal yang terkurasi dengan kualitas ramah lingkungan, ramah sosial, itu less than 20%. Kalau dikurasi lagi ramah sosial, ramah lingkungan kali 0,00% kali ya gitu. Nah, pas ditanya itu kenapa sih sebetulnya problem utamanya adalah datanya mana Mbak gitu kan. Terus kita susah kalau bikin SKU nggak lengkap gitu informasinya. Nah, bagaimana sih sebetulnya ini menjadi sesuatu yang jadi tantangan untuk teman-teman pegiat data, gimana cara kita nurunin semua insight yang sekarang ini berantakan, tapi mungkin ada di mana-mana untuk menjadi sesuatu yang accessible sebagai alat pemudah lah untuk kita naikin popularitas dari produk ramah lingkungan, ramah sosial buatan Indonesia dibeli oleh orang Indonesia sendiri, kalau bisa pasarnya pasar yang terdekat dulu baru yang keluar. Dari sisi manusia, Mas Pras, itu saya cuma mau kasih appeal bahwa ya you guys as consumers tolong lebih rajin baca label dan tolong diprioritaskan bangga buatan Indonesia yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Gitu sih. Terima kasih Mbak Gita ya, itu juga membuka perspektif yang baru ya, bahwa sebenarnya peran-peran dari this platform gitu, itu juga sangat besar, terutama untuk mengenable apalagi orang-orang untuk bisa mendapatkan akses ke market yang tadi ya, produk-produk yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Dan jadi call-nya Mbak Gita adalah ya bagi kita semua nih ibaratnya semacam apa ya, syiar ya, suatu apa namanya ajakan untuk bisa fatwa. ajakan yang ibaratnya membaca yang ramah lingkungan dan juga ramah sosial. Terima kasih Mbak Gita. Nah sekarang terakhir Mas Lintar, silakan. Ya dua kalau dari aku, Mas Pras, jawabannya yang satu tetap beli produk Unilever, itu juga buatan Indonesia by the way. Terus yang kedua mungkin satu untuk data entusias, data itu penting, cuman yang di sisi yang lain understanding on the, at least kalau private sector, the business context juga important gitu. Waktu saya join role ini ngurusin data, karena sebelumnya saya buying, jadi benar-benar ngerti gitu datanya apa yang bisa saya lakuin sih sebenarnya dari datanya gitu. Jadi ya mungkin kalau ada misalnya mahasiswa gitu yang ngedengerin obrolan ini, banyakin magang juga gitu ke company biar dapat itu bisnis konteksnya gitu. Skillnya dibutuhin data spesifik ya, tapi at the end of the day harus punya bisnis konteksnya. Terima kasih Mas Lintar ya, itu titipan yang bagus gitu. Saya yakin juga ada banyak di sini yang fresh grad ataupun mahasiswa yang juga lagi menonton ya. Mudah-mudahan juga bisa membuka perspektif dan mempersiapkan diri, dan juga tadi ya pesannya tuh bagus sekali tadi. Gimana caranya kita bisa membangun sesuatu yang platform yang bisa mengenable tuh orang-orang untuk membeli yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Menurut saya itu pesan yang bagus sekali, yang mudah-mudahan bisa resonate well ya dengan teman-teman semua yang ada di sini. Sebenarnya kita sudah ada di penghujung acara, jadi saya ingin ibaratnya memberikan suatu statement singkat aja ya dari diskusi panel hari ini. Saya merasa bahwa isu terkait data dan sustainability ya ke depan, kita nggak ngomongin cuma lingkungan, tapi bagaimana tadi kalau dulu kita ngajarin saya 4P ya, people, profit, planet, apalagi satu lagi tuh P-nya. Nah saya lupa, pokoknya semua itu harus seimbang gitu, dan semua yang harus seimbang itu membutuhkan informasi, dan informasi yang baik dan berkualitas dan bisa kita saling bagi pakai sehingga kita bisa olah untuk menyeimbangkan semua hal tersebut. Apalagi ternyata juga banyak sekali peluang-peluang ya, baik di bidang data science, bagaimana sebenarnya bisa memanfaatkan semua skill kita, terutama bagaimana mengolah data, membangun model, untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang krusial, seperti misalnya tadi kebakaran hutan, dan juga mungkin membangun model yang juga bisa membantu orang untuk memilih, atau mendorong mungkin ya orang untuk bisa mempurchase barang-barang yang ramah lingkungan dan juga
ramah sosial. Menurut saya tuh diskusi hari ini sangat kaya ya dan sangat membuka banyak perspektif. Jadi saya sangat berterima kasih sekali terhadap Mas Sony, Mbak Gita, dan Mas Lintar ya sudah menyediakan waktunya kurang lebih dalam waktu 1 jam ini untuk berbagi pengetahuan dan juga experience mereka, pengalaman mereka di bidang ini. Jadi berikutnya saya ingin mengundang ya teman-teman untuk kita melakukan foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Bapak Ketua dan Wakil Ketua DSI ya pada sore hari ini. Silahkan teman-teman untuk foto session. Suruh pose katanya ya. Gimana? Ada aba-abanya ya? Saya harus ngaba-aba lagi nih. Silahkan mau berpose. Apakah saya boleh mulai? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali Mas Sony, atas diskusinya. Sebagai penutup, saya cuma ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin memberikan social media presence kita, jangan lupa untuk tag Data Science Weekends dan Data Science Indo di Instagram dan menggunakan hashtag Rebalancing the Power dan sebar semangat dari rumah. Saya Prasetya Dwi Cahya, moderator untuk sesi pada hari ini. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.